Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa itu akut limfosit leukemia atau yang lebih dikenal dengan ALL. Nah, pada umumnya ALL ini lebih banyak terkena pada anak-anak. Kira-kira bagaimana sih cara mendiagnosis, kemudian bagaimana cara mengobatinya dan edukasinya untuk menghindari penyakit akut limfositik leukemia ini? Check it out. Nah, jadi di sini mengenai akut limfosit leukemia atau yang lebih sering dikenal dengan ALL ini, sebelum kita mengetahui jauh, kira-kira kita harus mengetahui kira-kira bagaimana sih patofisiologi dari ALL ini. Nah, patofisiologi dari ALL ini adalah tera. Jadi di sini patofisiologi dimulai dari terjadinya munculnya faktor etiologi, di mana terdapat mutasi somatik sel induk, kemudian terdapat proliferasi dari sel neoplastik yang berdiferensiasi seperti itu. Kemudian ada pun juga akumulasi dari sel-sel muda dalam sumsum tulang sehingga mengakibatkan hiperkatabolik, kemudian terjadinya katabolisme yang meningkat. Nah, katabolisme yang meningkat ini mengakibatkan kaheksia, keringat malam, dan hiperurikemia. Kaheksia ini sendiri seperti penurunan berat badan yang drastis, kemudian ada keringat malam dan hiperurikemia. Hiperurikemia ini menyebabkan tingginya nilai asam urat. Nah, tingginya nilai asam urat ini bisa menyebabkan gagal ginjal dan gout. Kemudian kita bahas di sini. Nah, sel leukemia ketika terdapat dari tiga faktor etiologi ini mengakibatkan uh, terjadinya perubahan sel leukosit sehingga disebut sel leukemia. Nah, dari sel leukemia ini mengakibatkan inhibisi dari hematopoiesis normal, di mana hematopoiesis ini merupakan awal mula pembentukan darah. Seperti itu, guys. Jadi kemudian sel leukemia ini ketika dia sudah menginhibisi dari hematopoiesis normal, dia akan berinfiltrasi ke masing-masing organ. Di mana di sini ada organ tulang, di sini ada tulang, ada darah, limfe, dan tempat ekstramedular. Pada bagian tulang akan menyebabkan nyeri tulang, kemudian pada darah akan menyebabkan sindrom hiperviskositas, kemudian pada jaringan limfa akan mengakibatkan limfadenopati, kemudian akan berujung kepada hepatomegali dan splenomegali. Kemudian pada tempat ekstramedular akan menyebabkan meningitis, lesi kulit, dan pembesaran testis. Kemudian bagaimana sih cara untuk mendiagnosa dari ALL ini? Nah, untuk teman-teman perlu tahu bahwa yang pertama harus dilakukan anamnesis. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis biasanya didapatkan pucat, demam tanpa sebab, kemudian perdarahan pada kulit, nyeri tulang, lesu, dan berat badan yang menurun. Seperti yang kita dapatkan tadi pada patofisiologi. Kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan pucat, peteki, organomegali, kemudian pembesaran kelenjar getah bening. Pada pemeriksaan penunjang bisa dilakukan aspirasi bone marrow, kemudian darah rutin dan hitung jenis retikulosit. Kemudian ada hapusan darah tepi, sitokimia, dan biasanya dilakukan juga fototoraks. Kira-kira bagaimana sih ketika ALL ini sudah berimplikasi menjadi hal yang dalam kurun waktu yang lama seperti itu. Nah, pada saat ini biasanya disebut dengan komplikasi. Pada komplikasinya bisa terjadi kematian, tumor lisis sindrom, dan bahkan gagal ginjal. Terkadang ALL ini pun memiliki diagnosa yang berbeda atau diagnosa pembanding. Biasanya disebut dengan differential diagnosis, di mana di sini uh, bisa ditemukan infeksi virus, keganasan bone marrow, koagulasi intravaskular diseminata, atau biasanya disebut dengan DIC. Kemudian ada hematologik lainnya, seperti ITP dan anemia aplastik. Kemudian bagaimana sih cara mengobatinya? Biasanya dilakukan pengobatan farmakologi, yaitu dengan dilakukan induksi remisi, kemudian ada konsolidasi menggunakan bisa dilihat di sini untuk radiasi kepala, methotrexate intratekal, kemudian pemeliharaan atau perawatan. Biasanya di sini digunakan prednison, vincristine, mercaptopurin, dan methotrexate. Kemudian pada non farmakologi atau pada edukasi biasanya diberikan pemberian nutrisi yang adekuat dan seimbang, pemberian nutrisi yang adekuat dan seimbang,
mohon maaf, ini, ya pemberian nutrisi yang adekuat dan seimbang, kemudian penghindaran infeksi, dan penghindaran paparan radiasi dan bahan kimia berbahaya lainnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan akut limfositik leukemia, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.